Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dari Prodi Manajemen Reguler 2B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang wirausaha muda membangun desa. Menentukan potensi mobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertumbuhan dengan cara homogen dan dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompokan desa yang ketiga yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa. Menurut Rustianti dan Sugimin 2007. Kemudian merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat, desa secara teoretis dapat dikategorikan menjadi tiga macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif, antara perencanaan atau agens pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang direncanakan mereka atau tidak. Menurut Soeharto 2016, aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa, salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antara kelembagaan desa. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, maupun kepentingan. Aktivitasi para pemuda dalam contoh kasus kejadian ini menunjukkan adanya upaya pengembangan masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan sosial. Dalam hal ini, secara konsep menjadi penting untuk memahami karakteristik dan komponen pengelola pengembangan masyarakat, sehingga memiliki hubungan kerjasama yang erat dalam memberikan gagasan, ide, perhatian, dukungan, pendampingan yang saling melengkapi. Dari kesimpulan yang saya dari paparan yang saya jelaskan, terdapat kesimpulan yaitu pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan, mulai yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menghidupkan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa, beragam seluruh elemen masyarakat desa mulai dari aparatur desa, kelembagaan desa, sampai dengan pemuda. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam pengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka guna mencapai peranannya yang baik. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai marketing intelligence dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur. Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan harus dijadikan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi penduduk usia produktif yang cukup tinggi ini. Apalagi berdasarkan data pada Pusat Statistik 2018 menyebutkan bahwa ada sekitar 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial.
Kemudian marketing intelligence atau kecerdasan pemasaran merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi atau data agar segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Terdapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini, meliputi product intelligence, competitor intelligence, customer understanding, and market understanding. Menurut Kurniawan 2020, menurut Barnes dan kawan-kawan 2017, terdapat 2 unsur penting dalam marketing intelligence, yaitu meliputi marketing research dan customer relationship. Marketing atau database marketing yang menjadi fokus dari marketing research adalah lebih kepada proses perencanaan pemasaran yang dimulai dengan menganalisis situasi dan kondisi serta membangun strategi dan program pemasaran yang diakhiri dengan mengaplikasikan strategi dan program yang sudah dirancang sebelumnya. Sedangkan yang menjadi fokus utama dari database marketing terletak pada pengolahan data dalam sistem database. Cara kerja database marketing ini adalah dengan mengolaborasi antara teori pemasaran dengan teori teknologi informasi, dan database marketing ini masih tergolong teori yang masih baru menurut Guozhang dan Zhang. Kemudian jiwa entrepreneur suatu berkembang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman. Namun ada hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk atau jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru, atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Usman dalam Hatta 2008. Menciptakan nilai tambah dengan memakai cara baru dan berbeda dari sebelumnya merupakan poin inti dalam kewirausahaan agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para pesaingnya. Menurut Zimmer dalam Hatta 2008, terdapat beberapa pendekatan metode dalam menciptakan nilai tambah, diantaranya adalah melalui proses penemuan pengetahuan yang baru, atau bisa juga memberikan nilai tambah dengan mengembangkan teknologi yang baru, atau bisa juga dengan cara memperbaiki produk atau layanan jasa yang sudah ada saat ini, atau bahkan dapat menemukan cara yang lebih efisien dengan sumber daya yang lebih sedikit. Setiap orang pada hakikatnya memiliki semangat entrepreneur dalam dirinya, asalkan orang tersebut memiliki kemauan untuk senantiasa berperilaku kreatif, inovatif, selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan, serta menyukai kemajuan, karena sejatinya rahasia untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kreatif dan inovatif. Menurut Lee 2006 dari hasil penelitian yang pernah dilakukan. Memberikan kesimpulan bahwa perguruan tinggi memiliki penanggung jawab untuk ikut serta menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya dengan memberikan pendidikan dan wawasan terkait kewirausahaan, karena dengan memahami secara detail tentang kewirausahaan ternyata dapat mempengaruhi minat kaum muda untuk menjadi seorang wirausahawan. Jika marketing intelligence memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh terjadi positif dalam penumbuhan jiwa entrepreneur, menumbuhkan jiwa entrepreneurnya adalah aktivitas marketing research. Sampai saat ini masih ada banyak para generasi milenial maupun pengusaha menengah ke bawah yang melakukan marketing intelligence, baik saat melalui usaha maupun untuk mengembangkan usahanya. Padahal aktivitas marketing intelligence ini dapat dilakukan secara mandiri atau sendiri sehingga biaya yang dibutuhkan relatif kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.